fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dan sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Dia datang jauh-jauh dari negara Malaysia. Dia juga seorang pemain sepak bola di Al Zaitun. Dia adalah pemain bola. Pernah main di Palagan meskipun hanya 10 menit. Dia adalah seseorang yang pernah ribut sama Chris John. Ya, terus dia memiliki wajah yang sangat tampan. Seperti Messi. Dia pernah diselengkat oleh Ronaldo. 2, 3 ngadu emak. Ini orang suka makan nasi lemak. Mari kita panggilkan Amir Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu alu al-madulhu al-bilad warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat selaku pembina ceramah Ustadz Ahmad Ibrahim, yang terhormat teman-temanku yang saya banggakan, yang terhormat ibu bapak dan penonton-penonton yang ada di sana, saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di acara ceramah di pagi hari ini. Tak lupa kita doakan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa zaman dari kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saya selaku MC akan membaca atur acara tersebut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penampilan orator. Yang ketiga, penutup. Demi mengharap ridha Allah semata, marilah kita buka ceramah pada hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada orator yang pertama. Dia adalah pemain sepak bola yang sangat mencintai dan sangat menyayangi Virgil, yaitu pemain Arsenal pakai gitu. Terus dia paling jago menjadi back, yaitu pertahanan tim. Dia tinggi dan hitam manis walaupun aslinya pahit. Oke, kita panggilkan Arif Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa adilu al-mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati pembimbing kelas 11 ISA 12 Ustadz Ahmad Ibrahim. Yang saya hormati para MC yang ganteng-ganteng. Tidak lupa juga kepada teman seperjuangan kita kelas 11 ISA 12. Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi kita untuk berkumpul di kelas yang cerah dan ceria ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam menuju menuju jalan yang lebih
cerah dan gemilang. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul niat. Jadi kita tuh telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah dan untuk beribadah kepadanya. Jadi ketika Allah itu mau menciptakan kita, Allah tuh mempunyai niat untuk menjadikan kita sebagai khalifah di bumi ini. Jadi itu Allah aja mempunyai niat. Jadi masa hambanya yang soleh, yang baik itu kan nggak ada niat gitu untuk melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungannya atau untuk dirinya sendiri. Jadi saya mempunyai contoh, misalnya seorang mukmin itu mempunyai niat yang baik, mungkin Allah itu akan membantu dan memberkahi dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi misalnya kita ke sekolah dengan niat, saya hari ini mau ke sekolah untuk belajar dan menambahkan ilmu saya. Jadi mungkin Allah akan membantu dia. Tapi misalnya dia hanya ke sekolah hanya mau bermalas-malasan dan hanya tidur, mau main. Jadi yang didapatkan dia tuh hanya itu saja, yang buruk, nggak ada hasil baiknya. Jadi rugi buat dia, terus nggak ada baiknya buat orang lain di sekitarnya gitu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah, karena saya hanyalah manusia biasa. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Harith Irfan yang telah menyampaikan ceramahnya. Oke, lanjut kepada orator yang kedua. Ini dia datang jauh-jauh dari negara Malaysia. Dia juga seorang pemain sepak bola di Al Zaitun. Dia terus berusaha latihan untuk mencapai SURED. SURED itu paling tinggi di kampus Al Zaitun. Atletik bola paling tinggi. Udah, lanjut. Itu kita sambut Afiq Ahmad Afiq. Pertanyaan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wa al-mad'u lahu wal biladu wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ma ba'd. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim sebagai pembimbing ceramah kelas IIS 11 IIS A12, dan yang terhormat MC dan teman-temanku yang berbahagia. Mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karenanya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya karena telah membimbing kita dari jalan kegelapan ke jalan yang lurus seperti saat ini. Jadi berdirinya saya di sini itu untuk mencapaikan ceramah yang berjudul ibadah. Ibadah. Kita sebagai umat muslim yang taat pada Allah itu haruslah menunjukkan rasa syukur kita dan menunjukkan bahwa kita menunjukkan beradab soleh dan cara tutur yang baik. Ibadah itu dan cara ibadah yang benar. Ibadah itu bukan hanya sekadar sholat 5 waktu atau sholat sunat pada setiap malam. Jadi ibadah itu lebih luas, seperti halnya menunaikan ibadah, menunaikan zakat, bersedekah, dan melestarikan lingkungan juga menurut saya ini ada. Dan juga berolahraga dan memakan makanan yang sehat itu menurut saya juga benar ibadah, termasuk ibadah. Jadi kenapa
kenapa berolahraga dan makan makanan yang sehat itu termasuk dalam ibadah, karena dengan berolahraga dan makan makanan yang sehat itu dapat membuat tubuh kita tambah sehat dan cergas, tambah kuat. Dan makan makanan yang sehat itu membuat imunitas di tubuh kita itu meningkat. Dan sekarang sedang musim pandemi, jadi makan makanan yang sehat dan menjaga kesehatan itu sebuah hal yang penting. Dan juga ibadah itu tidak dilakukan hanya perbuatan, tapi niat juga harus ada. Dengan niat, jadi segala ibadah itu tidak bermanfaat bagi Allah, tapi bermanfaat bagi kita, karena kita memerlukannya untuk masuk surga atau mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Terima kasih kepada Ahmad Afiq atas pidatonya. Saya menjadi terharu ya karena ibadah. Oke, mari kita lanjutkan kepada orator yang ketiga. Dia adalah pemain bola. Pernah main di Palagan meskipun hanya 10 menit. Dia adalah seseorang yang pernah ribut sama Chris John. Ya, terus dia memiliki wajah yang sangat tampan seperti Messi. Dia pernah diselengkat oleh Ronaldo. 2, 3 ngadu emak. Ini orang suka makan nasi lemak. Mari kita panggilkan Omir Foris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad walu al-mal'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ya, yang terhormat kepada pembimbing ceramah kelas 11 IPS 12 Ustaz Rahmat Ibrahim. Yang saya hormati kepada para MC. Tak lupa juga kepada Umi dan Abi yang di rumah yang lagi menonton saya. Ya, dan teman-teman yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berada di sini. Tak lupa juga kepada salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Menghargai Waktu. Waktu. Sebenarnya waktu itu kita jangan pernah sia-siain. Karena apa? Waktu itu amat berharga setiap detiknya. Kita harus isi waktu kita dengan hal yang positif, yang memberikan kita manfaat. Kita jangan pernah sia-siain waktu dengan membuat hal yang gak jelas, gitu selainnya. Isilah waktu kita dengan berolahraga. Karena berolahraga menyehatkan tubuh badan. Seperti kata Ustadz yang telah mengajar saya dari kelas 8. Jika kita olahraga dari muda, tuanya tuh pas kita udah tua, kita nggak kayak lemah, ya gitulah, nggak gampang sakit gitu. Karena kita selalu bertenaga. Nah, kita juga terus waktu itu ibaratkan kita berlari di trek merah 100 meter. Saya mengakuin itu kenapa? Dulu pas saya kelas 6 SD, saya pengen banget lihat gimana sih
kakak-kakak SMA gitu, kayak seru banget gitu, udah gede, bentar lagi lulus. Sekarang saya ngerasain, setahun lagi saya lulus. Nah itu. Nah intinya hargai waktu. Kita jangan pernah sia-siain waktu kita. Karena mungkin di masa depan kita nggak bakal ngerasain kayak gini lagi. Mungkin berbeda situasinya. Yaudah sekian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza wallahu yarana wa walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Terima kasih kepada Amir Faris yang telah menyampaikan ceramah. Oke, pada orator yang keempat, dia tinggal dari Banten. Dia seorang ini sering OKK setiap harinya bersama Panji Firdaus. Dia sering mengwibu. Oke, kita lanjut saja, yaitu dipersilakan kepadanya Naufal Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilad war rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat pembimbing kelas 11 I12 Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat para umi dan abi yang sedang mendengar ceramah saya. Yang terhormat para MC dan teman-teman yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Karenanya Islam bisa ada dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Jadi di sini hari ini saya akan berceramah dengan judul berbuat baik kepada sama. Jadi kita itu sebagai manusia harus berbuat baik kepada sama. Manusia itu adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Ada pepatah mengatakan bahwa kebaikan kita kepada orang lain kita lupakan, keburukan kita kepada orang lain kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita ingat, keburukan orang lain kepada kita lupakan. Jadi makna dari situ kita tuh harus terus berbuat baik kepada sama, terus mengikhlaskan, tetap berusaha, bersemangat, dan terus bermanfaat dan berkarya. Sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki ilmu dan akal untuk tetap berpikir dan terus berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik pasti kita ntar baik temennya, jadi disegani banyak orang, dapat manfaat dan ilmu dari orang lain, dapat pengalaman juga, dan intinya kita harus terus bermanfaat dan berbuat baik kepada orang lain dan kepada sesama. Karena manusia adalah makhluk yang memiliki hati nurani yang telah diberikan oleh Tuhan untuk tetap berbuat baik, berbuat manusiawi kepada sesamanya. Dan manusia itu harus terus bermanfaat yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Seperti Nabi Muhammad, walaupun sering dikata-katai, disiksa, dihina, dia tetap berusaha sehingga dia dapat membangun peradaban sampai Islam bisa berjaya di masanya. Seperti para khalifah juga tetap dia seperti khalifah Utsman bin Affan sering bersedekah, berbuat baik, dan seperti khalifah Umar bin Khattab yang tegas, dan banyak yang lainnya juga. Ya jadi kesimpulannya, manusia itu harus berbaik kepada sesama, bermanfaat kepada orang lain, dan
terus berusaha dan ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jadi sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena saya adalah manusia biasa, yang lebih hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Haza wallahu yarana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Noval Hakim yang telah memberikan pidatonya yang sangat termotivasi kita semua ya, untuk pelajaran kita semua. Lanjut kepada orator terakhir. Dia adalah orang Sidoarjo, tapi sekolah di Gantar. Wanginya mantap, aromaterapi ngelebihin Stella. Dia seorang pemain gamelan dan juga pemain futsal. Pernah panco sama Deddy Kobuser, terus dia yang menang. Ikan tongkol makan saus. Senggol dong bos. Kita panggilkan Salis Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para wali santri yang sedang menonton, yang saya hormati pembina kelas IS 12 Ustadz Rahmat Ibrahim, terima kasih kepada MC dan teman-temanku yang sedang berbahagia. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang indah pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar junjungan Nabi Muhammad SAW karena dialah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman yang terang benderang sampai saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato ceramah yang berjudul Adaptasi dan Sosial adalah sarana untuk membuat surga dunia. Pada dasarnya, kedua hal ini saling berkaitan untuk membuat rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu sendiri lahir dari kesadaran diri masing-masing. Setiap manusia itu memiliki prinsip, alasan, dan mindset pemikiran yang berbeda-beda. Ketiganya ia pegang dari ia lahir sampai ia meninggal. Terwujudnya surga dunia sendiri dengan cara menciptakan, membuat manusia itu memiliki rasa tolong-menolong dan rasa mengeluh sendiri, sehingga terciptanya lingkungan yang harmonis dan nyaman. Banyak yang berkata bahwa membuat surga dunia itu mustahil, tapi ingat, di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 Allah bersabda, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Dan sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Allah telah bersabda di Al-Quran ayat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 dua kali bahwa di dalam kesusahan itu pasti ada kemudahan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia dan yang sempurna hanyalah Allah Ta'ala. Wassalamualaikum. Hada wallahu yarana wa yanfa'na walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada orator yang terakhir tadi, Salis Rahmatullah. Selanjutnya lanjut acara terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, kami meminta maaf atas kesalahan kata karena kami di sini juga saling belajar. Mohon maaf jika ada salah kata karena kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Kami butuh masukan dari kalian, Bapak dan Ibu, tanggapan dan juga kritik dan saran. Maka like and subscribe di bawah ini ya kawan, Ibu dan Bapak. Komentar. Lanjut, saya punya pidato, saya punya pantun. Kupu-kupu makan ke dong-dong. Subscribe dulu dong, asik. Sekian dari kami. Haza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.